tugas kita yang sangat penting sekarang dan lebih penting lagi pada masa-masa yang akan datang adalah bagaimana cara kita menghadirkan, bagaimana cara kita menyajikan Islam di tengah masyarakat, di ruang publik. Ada arus beragama yang luar biasa ya, yang tentu sangat menggembirakan kita. Kalau dulu kosakata hijrah itu sangat terbatas ya, yang tahu, yang mengerti. Sekarang sudah jadi sebutan anak-anak muda milenial istilah hijrah itu. Ada arus ingin mengenal agama, Muslim ingin mengenal Islam. Demikian pun pemeluk agama lain juga ramai-ramai kembali ke agamanya. Nah, di titik ini bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, kalau kita menggunakan latar belakang dari ayat keempat surah Ibrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ayat itu datang setelah dua ayat sebelumnya ya, itu ayat keempat, di mana ayat pertama adalah litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Jadi litukhrijan nas, lalu kemudian kalau pakai teorinya Al-Imam Al-Biqai itu kan ada tanasub ya. Jadi kaitannya adalah bagaimana litukhrijan nas, instrumen pentingnya yaitu tadi bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Jadi bilisani qaumihi ini sangat penting ya. Nah, kalau kita bicara tentang bangsa Indonesia, ya lisanul qaum adalah bahasa Indonesia. Jadi kita lepaskan diri dari semua perdebatan yang ada ya, tanpa kita menafikan validitas dari perdebatan itu, tapi pilihan kita adalah kita menghadirkan tafsir terjemah Al-Quran dalam bentuk yang terbaik. Kenapa dalam bentuk yang terbaik ini penting, bapak-bapak? Ada yang saya katakan tadi, lanskap dakwah. Penelitian dari Pew Research Center di Amerika 2014, jumlah umat Islam ya, orang yang tumbuh dalam Islam lalu murtad di Amerika itu sama jumlahnya dengan yang masuk Islam. 23% dari orang yang mengaku tumbuh besar dalam Islam pada saat survei itu dia murtad, sudah keluar dari Islam. Jumlah yang sama persentase yang masuk Islam itu tahun 2014. Terakhir 2017 naik dari 23 ke 24%. Orang yang mengaku tumbuh besar dalam Islam di Amerika lalu kemudian murtad dari Islam 24%. Untungnya bapak-bapak ibu, perkembangan agama Islam tetap yang tertinggi. Kenapa? Karena ada migrasi. Karena jumlah anak dari keluarga Islam relatif lebih besar. Umat Kristiani itu yang murtad 22%, tapi yang masuk Kristen itu 5%. Kita 24%, yang keluar 23%. Yang masuk 23%. Artinya yang keluar dan masuk itu seimbang. Kalau Kristen lebih banyak keluar dibanding yang masuk, maka jumlah umat Islam kemudian semakin besar. Apa yang terjadi? Umat beragama semakin kecil, yang ateis semakin besar. Kita sisihkan yang Kristen, yang Hindu, Buddha dan yang lain-lain. Mari kita konsentrasi pada umat Islam. Bagaimana bisa 23% murtad? Nggak tergambar. Kenapa mereka keluar dari Islam? Sebagian ketika ditanya, jawabannya adalah mereka tidak menemukan dalam Islam itu apa yang mereka cari. Yang kedua, mereka merasakan bahwa ajaran Islam itu ternyata berbeda dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau kita lihat dari dua sebab, dari sekian banyak sebab, maka ini bukan terkait dengan substansi Islam,
tapi bagaimana menyajikan Islam di ruang publik itu. Kalau kita bicara ruang publik, yang kita sajikan di Indonesia ini dikonsumsi oleh Amerika karena kita sudah menyatu. Maka lanskap dakwah Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari dunia juga. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ya, kalau dulu Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya, sebagaimana dikutip dalam kitab At-Tamhid Ibnu Abdul Bar, membaca atau menangkap kerentanan kesalahan dalam menghadirkan Islam yang menyebabkan orang bukan membuat orang menjauh dari satu tokoh tertentu, tapi membuat orang menjauh dari Islam itu sendiri. Apa kata Sayyidina Umar? Ayuhan nas, la tubaghidullaha ila ibadih. Wahai sahabat, jangan menjadikan Allah itu dibenci oleh hamba-hambanya. Kaifa dzalika? Ayakuna ahadukum imaman fayutawil fi salatihi fayubaghidun nas ila mahub fi. Ayakuna ahadukum jalisan qasan fayutawil fayamfarun nas. Ilustrasinya kata Sayyidina Umar, imam di masjid yang umum memanjangkan bacaannya, mungkin karena dia hafiz dipanjang di masjid umum, orang akhirnya tidak menjauh dari dia tapi malas berjamaah. Ada yang bernasihat memperpanjang nasihatnya sampai membuat orang bosan, akhirnya majelis taklim tidak menarik. Ini semua ilustrasi menunjukkan pentingnya cara. Dan di dalam cara itu tentu substansi juga bagian dari cara itu. Bagaimana kita menghadirkan tuntunan Islam yang mulia ini di tengah masyarakat. Nah, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, terjemahan Al-Quran itu menjadi rujukan utama bagi banyak sekali segmen masyarakat kita. Makanya ini betul-betul pekerjaan besar, ya, yang setiap, makanya tadi dikutipan wawunya gimana nih kata Syekh Quraisyihab, ya itu dia. Jadi ini tanggung jawabnya ini per wawu, per huruf, ya. Jadi tanggung jawab yang luar biasa. Nah, pilihannya ada pada kita, dan saya pikir pilihan ini sudah diambil oleh kita semua, saya yakin, ya. Saya diskusi selintas dengan Dr. Kiai Haji Mukhlis Muhammad Hanafi. Saya yakin bahwa nilai-nilai moderasi Islam itu sudah menjiwai, ya, sudah menjiwai penerjemahan. Kalau kita bicara tentang moderasi Islam itu kan sebenarnya luas sekali. Ya, selain ada di situ tawasud, ada tasamuh, ya, ada i'tidal, ada syura. Di situ kan juga ada ibtikar, tatawur. Ya. Bagian dari moderasi Islam itu kan at-tatawur, ibtikar, al-islah. Jadi kalau bicara at-tatawur, ibtikar, ruang kita bapak-bapak ibu, ya, untuk bisa memilih, ya, dari sajian khazanah keilmuan Islam mana yang memang lebih mendekatkan manusia kepada Islam saat ini. Kalau tidak ada, ruang kita juga untuk berijtihad. Dan walaupun tentu tarjamah tidak seluas atau tidak sebebas tafsir, ya. Walaupun tarjamah juga harfiah tafsiriyah, ya, seimbang, tapi tentu beda dengan tafsir. Tapi ada ruang-ruang. Tadi saya diskusi sama Dr. Mukhlis, ya, ada dalam kurung, ada footnote. Nah, itu ruang-ruang supaya prinsip-prinsip al-islah, prinsip at-tatawur wal ibtikar, atau kalau dalam ilustrasi misalnya Profesor Dr. Quraisyihab menyampaikan yang hilang dari kita adalah akhlak, ya, judul buku beliau. Maka juga salah satu nilai dari wasatiyah itu kan tahaddur, ya. Dalam bicara tahaddur itu bicara tentang tatanan nilai, bicara tentang al-akhlaqul karimah, bicara tentang integritas.
Nah, ini semua harus kita gali dari tuntunan Islam kita. Ada ilustrasi 2016, saya baca satu tulisan tentang tingginya pembaptisan di Austria dan Jerman 2016. Apa sebabnya? Ternyata yang menyumbang tingginya pembaptisan masuk Kristen adalah pengungsi kita, umat Islam yang mengungsi dari negara-negara Timur Tengah. Ketika ditanya oleh wartawan, di Austria itu 2016 dalam triwulan pertama itu yang dibaptis itu 300 orang dan 75% itu ternyata pengungsi. Di Jerman 700 orang, pada saat yang sama itu hampir semua juga pengungsi Timur Tengah. Ketika ditanya oleh wartawan, apa katanya? Selama saya berada dalam Islam, saya selalu dihantui oleh ketakutan, ancaman-ancaman terus. Ketika saya sekarang kenal negara barat ini, baru ada kedamaian. Bisa saja itu testimoni dibuat-buat, ya, bisa saja. Tapi ya itu lampu kuning buat kita, bahwa kalau kita tidak hati-hati, ya, kita masuk dalam euforia keberagamaan yang sekarang terasa sangat luar biasa, lalu kemudian yang kita hadirkan itu tidak sesuai dengan hajatun nas, hajatul ummah, dia bisa akan berbalik pada suatu ketika. Maka memasukkan nilai moderasi Islam dan mempedomaninya ya di dalam kerja-kerja intelektual termasuk terjemah Al-Quran ini bukanlah sekedar sebagai exercise intelektual atau pilihan personal, tapi ini juga adalah kepentingan atau hajat umat agar Islam bisa tetap berada di posisi tengah mainstream, di mana semua orang yang mengharapkan acuan dan rujukan dalam kehidupan itu akan melihat kepada Islam. Itu tugas kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.